Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Adelia dengan NPM 1905-160165. Nah, di sini saya sebagai moderator. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas audit kinerja MSDM yang tugasnya itu mereview jurnal, dan jurnal yang kami ambil berjudul Audit Manajemen atas fungsi sumber daya manusia pada PT Tespen Persero KCU Semarang. Yang jurnal ini sendiri ditulis oleh Etik Nuraini Romdoniati, Heni Widiarti, dan juga Ardian Widiarto. Nah, sebelum memulai penjelasan tentang jurnal ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menjelaskan reviewan jurnal ini. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Kurnia dengan NPM 1905-160141. Perkenalkan, nama saya Wida Haryani dengan NPM 1905-160111. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai pembahasan materi kami, yang penjelasan pertama atau pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya Nur Arif Kurnia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Saat ini di Indonesia sedang mengalami gejolak ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah dan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Masalah ekonomi tersebut tidak hanya membawa dampak pada perusahaan manufaktur, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis di bidang keuangan, khususnya jasa asuransi. Selain memberikan jaminan kepada pihak pembayaran iuran, perusahaan asuransi juga bertujuan untuk mencapai keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup, mengejar pertumbuhan, dan menampung tenaga kerja. Kemudian selanjutnya, tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Wida Haryani. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan 8 fungsi aktivitas pengendalian atau program SDM pada PT Tespen Persero KCU Semarang. Dan untuk yang kedua yaitu untuk menganalisis efektivitas 8 fungsi aktivitas pengendalian atau program SDM pada PT Tespen Persero KCU Semarang. Nah, subjek penelitian dan juga metode penelitian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Tespen Persero KCU Semarang yang berjumlah 49 orang. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulas atau gabungan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Baik, selanjutnya kajian pustaka akan dijelaskan oleh Wida Haryani. Kajian pustaka atau uraian teori. Dalam penelitian ini ada 3 uraian teori, yaitu yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Yang kedua yaitu ada audit manajemen. Pengertian dari audit manajemen merupakan kegiatan pemeriksaan kegiatan operasional perusahaan yang telah ditentukan manajemen dengan maksud mengetahui efektivitas, efisiensi, dan keekonomian dalam sebuah kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia. Secara khusus, audit dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas
hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Selanjutnya, hasil penelitian akan dijelaskan oleh Nur Arif Kurnia. Yang selanjutnya hasil penelitian. 5 dari 8 fungsi SDM pada PT Taspen Persero KCU Semarang telah dilaksanakan dengan efektif, yakni yang pertama penilaian kinerja, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga sistem imbalan dan kompensasi, yang keempat perlindungan karyawan, dan yang kelima hubungan ketenagakerjaan. Sementara 3 fungsi yang belum dilaksanakan dengan efektif antara lain: yang pertama orientasi dan penempatan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, kekuatan penelitian akan dijelaskan oleh Wida Aryani. Kekuatan penelitian. Yang pertama yaitu pada jurnal ini, data yang dilampirkan pada hasil penelitian sudah sangat lengkap yang membuat pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif, yang berarti penelitian ini membandingkan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Yang ketiga, indikator yang digunakan pada penelitian ini memang berdasarkan hasil observasi pada studi pustaka pada peraturan perusahaan yang dimana populasinya seluruh karyawan pada PT Taspen Persero KCU Semarang yang berjumlah 49 orang. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Dengan begitu, data yang dikumpulkan adalah hasil yang nyata. Selanjutnya, kelemahan dari penelitian akan dijelaskan oleh Nur Arif Kurnia. Yang selanjutnya, kelemahan penelitian. Menurut kelompok kami, kelemahan yang terdapat pada jurnal ini adalah kurangnya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penanganan audit manajemen atas fungsi sumber daya manusianya pada PT Taspen Persero KCU Semarang. Dan jurnal ini lebih banyak menjelaskan tentang teori-teori audit saja dibandingkan menjelaskan bagaimana audit dan fungsi SDM yang dilakukan dan dijalankan oleh PT Taspen tersebut. Selanjutnya, penjelasan perbandingan jurnal ini dengan jurnal lain. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan penelitian lain. Perbedaan jurnal ini dengan jurnal lain yaitu pada jurnal ini penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Sedangkan penelitian pada manajemen audit, manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode statistika dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket. Selanjutnya, saran. Yang selanjutnya saran. Saran dari kelompok kami terhadap jurnal ini yaitu diharapkan untuk lebih menggunakan kata-kata atau bahasa yang mudah untuk dipahami agar pembaca tidak bingung dan mudah mengerti apa isi dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Dan juga diharapkan untuk lebih menjelaskan poin-poin penting dibandingkan teori-teori. Demikianlah penjelasan materi kami tentang review jurnal pada PT Taspen Persero KCU Semarang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.